Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Masa depan, obrolan hal-hal yang nggak pernah dibicarakan, mulai mengatur plan mau ngapain, mau kemana gitu. Sudah ada kedewasaan berpikir untuk menentukan arah masa depan bersama. Memasuki 1 tahun pernikahan, April dan Ustadz belum juga dikaruniai anak. Akhirnya mereka kompak memeriksakan diri ke dokter dan hasil yang didapat kala itu ada banyak masalah dalam rahim sang istri. Tak mau egois, April pun sempat pasrah dengan keadaan dirinya dan membolehkan sang Ustadz menikah lagi. Ya aku kasih pilihan lah, aku juga gak mau egois karena lagi-lagi Ustadz kan anak satu-satunya. Kalau bukan dari aku, cucunya dari mana lagi. Jadi saat itu memang aku udah pikirin ya sudahlah gitu. Jadi jangan terlalu egois, sudah berikan dia kesempatan untuk bahagia beserta orang tuanya. Saat itu pikiran aku cuma itu doang. Tapi ternyata Allah berkata lain kan, saat kita sudah pasrah dan kita udah nurunin ego serendah-rendahnya untuk kasih kesempatan orang lain bahagia, justru kita yang dikasih kebahagiaan. Itu pelajaran yang penting banget. Jadi kalau aku lihat proses-proses hidupnya aku gitu ya, aku ambil pelajaran, iya ya segala sesuatu yang kita inginkan ya udahlah, coba aja untuk bikin seneng orang lain, coba aja untuk kasih kebahagiaan sama orang lain. Kita nggak pernah tahu gitu amin yang mana yang diterima Allah gitu kan, doa-doa dari orang baik yang kita senengin, terus doa-doa dari orang yang kita bahagiakan gitu, yang ternyata itu terjadi ke aku. Jadi aku selalu bilang sampai sekarang sama Ustadz bilang, Bi, dulu tuh punya anak satu aja mungkin aku udah bahagia banget. Tapi Allah kasih 3 gitu. Jadi ibaratnya aku cuma doa nih minta anak, ya udah saat itu aku bilang 1 aja nggak apa-apa ya Allah gitu ya. Tapi Allah tuh ngasih terkaget-kaget gitu, langsung anak kedua anak kembar, Masya Allah gitu. Lantaran pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, di mana segala aktivitas mengalami pembatasan, Ustaz Solmeh sempat tak memiliki penghasilan yang cukup. Ia harus merasakan ujian berat dalam rumah tangganya, terutama dalam hal finansial. Itu juga perjalanan berat buat saya dan April dan keluarga, bahkan melibatkan ekonomi keluarga ini kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati dengan baik. Bahkan saya pinjam duit sama dia. Kalau catatan hutang itu masih ada kan, saya simpen itu jadi kenangan. Perkara 300.000 itu saya ngutang sama dia coba. Nah, tapi sekali lagi orang baik itu pasti akan dikirim oleh Allah. Dari sekian miliar manusia di dunia ini, masa tidak ada yang punya tambang kehidupan untuk menarik saudaranya dari keterpurukan? Itu saya yakini tidak. Satu waktu Allah akan kirim. Dan berjumpalah saya dengan Syekh Abdul Malik yang kemudian mengangkat perekonomian keluarga kami. Dan sampai hari ini kami masih tetap bersama. Saking sulitnya kondisi finansial sang Ustadz saat itu, ia sampai merasakan berhutang pada sang istri, meski April ikhlas memberikan uangnya tanpa perlu diganti. Ayah 3 anak ini tetap mencatat semua hutang-hutangnya pada istri tercinta secara detail. Uang yang dia punya dia serahkan. Saya ada uang sekian, pakai kalau mau, Bi. Enggak, saya ganti ya. Saya pinjem aja, saya catat tuh pinjemannya. Juta, 2 juta, 3 juta, 300.000. Sekebutuhan saya. Sampai hampir 1 miliar. Saya pinjam sama dia. Dan saya bingung gantinya gimana saya sama dia nih. Tapi saya harus niat ganti karena saya laki-laki gitu. Ya utang saya sama dia gitu. Udah gue gantilah, doain aja. Kan kalau gue punya kebutuhan pasti Allah bantu gue gitu. Saya bilang kalau lu ikhlasin ya udah nggak punya kebutuhan. Kalau ada kebutuhan nanti Tuhan kasih jalan. Udah sampai kemudian lunas dan bonusnya 2 kali lipat dia. Pertama saya tidak pernah tahu penghasilan suami saya, itu benar dari nikah saya tidak pernah tahu. Kalau saya mau beli sesuatu, itu tuh saya dikasih, misalkan ke mall nih,
Ustadz tuh nih ATM-nya, saya nggak pernah ngecek nggak pernah apa, saya cuma gesek doang, udah saya balikin lagi. Saya tuh secuek itu orangnya gitu. Waktu itu kan mertua saya kan sakit gula, harus ada obat yang dikonsumsi dan memang dalam waktu 1 bulan itu obatnya hampir Jutaan. iyalah hampir 100 juta ya kalau itu ya buat berobat karena cuci darah dan lain sebagainya. Ya jadi Seminggu 2 kali kan. ada satu obat yang waktu itu almarhum ayah minta. Nah saya itu lagi di meja makan, lagi masak, terus ayah bilang, Cok, kan panggilnya Ucok, Cok, kau belum beliin obat emak yang ini ya gitu. Oh iya belum, sekali. Saya pikir beliin lah, jangan sampai lupa, udah order gitu. Terus berapa hari selanjutnya, kok belum sampai obatnya, Cok, di depan saya lagi. Kok belum nyampe, coba kamu lihat dulu itu di online, udah dikirim belum? Kalau nggak bisa komplain. Jadi aku tuh positive thinking banget. Nah hari ketiga, kenapa nggak dibeli? Kok nggak nyampe-nyampe sih? Lupa ya gitu. Bukan, kenapa? Nggak ada uangnya. Astagfirullah, kamu ada Baru duit, tahu deh baru kalau kita tahu. belum, bahwa kita tuh lagi, dan saya juga nggak mau cerita, saya nggak mau nyakitin perasaan orang-orang di sekitar saya. Maksudnya, sudahlah, kalau gue bisa menyelesaikan, gue selesaikan. Kalau bisa gue rapihkan sendiri. Tanpa harus tahu kondisi gue, baik istri apalagi orang tua kan, karena itu pasti menyedihkan. Suka duka, pahit manis telah dirasakan keduanya. Seperti apa ungkapan rasa terima kasih satu sama lain yang telah setia mendampingi selama 12 tahun ini? Mungkin kalimat seluas lautan, belum tentu bisa mewakilkan kebaikan yang selama ini ada. Tapi kata terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, pengabdian, dan segala hal apapun yang menjadi kebaikan yang aku rasakan. Semoga bisa dipertahankan, semoga jadi amal jariah, dan semoga menjadi penguat perjalanan kehidupan rumah tangga kita yang tak terbatas kapan dan sampai kapan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jangan nangis dong. Nah, saya lebih ke ngantuk daripada nangis sebenarnya ini. Terima kasih ya Bi. Ya. Udah datang waktu dulu. Terima kasih ya, kamu udah datang Gimana yang dong? kehidupanku gitu Ya ya. bisa nih. Ya pokoknya terima kasih banyak udah jadi laki-laki yang hebat, yang bertanggung jawab, yang ngajarin aku banyak hal, yang ngajarin aku banyak sabar ya kan, sampai aku bisa seperti hamil. sekarang. Itu bukan banyak sabar. Ya kan kalau nggak sabar nggak mau hamil, makanya sabar kayak hamil kamu. Pokoknya gitulah, terima kasih tak terhingga, tapi aku yakin ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, pasti tuh. Ya kan? Pasti semua. Gitu aja lah. Kan nggak perlu diucapkan dengan kata-kata, tapi kan Amal perbuatan. perbuatan. Iya, iya. Amal solehmu itulah. Iya. Usai menceritakan perjalanan kisah cintanya, sambil menunggu waktu maghrib, Ustadz Soulmate dan istri tercinta menjelaskan interior restonya yang terletak di kawasan Megamendung, Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya April hari ini sedang berada di salah satu tempat usaha kami yang baru banget di launching, baru banget berdiri, baru banget ada. Tepatnya di daerah kawasan Gadok, ya, Megamendung, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Nah, namanya nih Sin Salabim. Jadi tempat makan kafe namanya Sin Salabim. Orang taunya kan Sim Salabim, abrakadabrak. Sesuatu yang dianggap wow gitu. Apa yang dianggap semua serba ada. Nah, kemudian saya dan April plesetkan jadi Sin Salabim. Artinya, lu bakal ngeliat ada konsep kafe yang beda dari yang lain. Contoh, ada sirkuit. Kan orang kalau punya lahan, pasti dihabisin aja buat kafe kan, buat makan, kan itu cuan. Mungkin sekian meter tuh kursi. Sayang nih. Kalau saya enggak. Saya sama April saya berpikirkan
keindahan kecantikan itu. Tidak semua lahan harus dihabisi, tapi oke, kita buat sirkuit. Anak-anak nanti ibu bapak yang makan, mereka main mobil-mobilan atau motor-motoran. Di sebelah sana ada futsal, lebih ke sebetulnya mini soccer sih daripada futsal karena gede banget. Nah, terus di sebelah sini nih, ini tempat-tempat VIP-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, di depan satu ada 5 ruang VIP yang kamu akan menikmati makanan, minuman, hidangan sambil bersantai. Nonton TV, karaoke, ngobrol tanpa orang tahu, tapi kamu bisa menikmati bersama keluargamu. Jadi Simsalabim itu diantara filosofinya, ya tadi biasanya kan langsung abrakadabra. Apa semua ada. Gitu. Sirkuit ada, mainan anak ada, ruang VIP ada, live musik ada, kemudian cafe indoor ada, outdoor ada, apa saja, parkiran ada, main boneka juga ada. Oke, pemirsa Love Story, pada akhirnya setiap perjumpaan akan ada waktu kita berpisah, tapi kenangan-kenangan manis dari cerita-cerita, kisah-kisah kami semoga membekas yang bagus-bagus, semoga jadi kebaikan. Dan teman-teman pemirsa Love Story, bagi yang kepengen menikmati, mangga atuh datang, nggak jauh dari Jakarta, di Gadok nih, Bogor nih. Ya, ketik aja lah di Google Maps juga ketemu lah insya Allah ya. Enak Banget, cozy kata orang sekarang. Nah, cozy, Instagramable. Jadi kita tunggu di sini ya. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.